Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kali ini saya akan menjelaskan materi fikih kelas 7 tentang bersuci atau toharoh. Toharoh berasal dari kata at-toharotu yang artinya suci. Menurut istilah, toharoh adalah membersihkan diri, meliputi badan, pakaian, dan tempat dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Toharoh atau bersuci hukumnya wajib. Di dalam Quran disebutkan, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Selain itu, di dalam banyak hadis disebutkan, diantaranya at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Demikian juga dalam hadis yang lain, tidak akan diterima sholat seseorang tanpa bersuci. Kemudian macam-macam bersuci. Bersuci meliputi dua hal. Yang pertama bersuci lahiriah dan yang kedua bersuci batiniah. Bersuci lahiriah meliputi bersuci dari najis dan meliputi bersuci dari hadas. Bersuci dari najis maka cara membersihkannya dengan cara dibasuh. Sedangkan bersuci dari hadas maka cara mensucikannya dengan cara wudhu, mandi wajib atau dengan tayamum. Selanjutnya toharoh batiniah, maka cara bersucinya dengan cara taubat. Kemudian alat-alat bersuci. Yang pertama air, yang kedua adalah debu, dan yang ketiga adalah batu atau benda kesat lainnya. Adapun air sebagai alat bersuci utama, maka secara hukum air dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah air mutlak atau air suci mensucikan. Air ini bisa digunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari, juga bisa digunakan untuk bersuci, meliputi air sungai, air laut, air mata air, air embun, air salju, air danau, selagi sifatnya belum berubah. Sifat air itu meliputi 3 hal, yakni rasa, warna, dan bau. Yang kedua, air tohir ghairu mutahhir atau suci tidak mensucikan. Air ini boleh digunakan tetapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Contohnya air yang dicampur dengan benda suci lainnya seperti air teh, air kopi, dan lain-lain. Selanjutnya air buah-buahan atau air pepohonan seperti air tebu, air kelapa, dan yang lain. Yang ketiga air mutanajis atau air yang bercampur dengan najis. Air ini tercampur dengan benda najis, terus berubah salah satu sifatnya meliputi rasa, warna, dan bau karena terkena najis tersebut. Kemudian ada pula air yang tergolong air mutanajis ini adalah air sedikit yang kurang dari 2 kula yang terkena najis, meskipun tidak berubah sifatnya tetap dihukumi sebagai mutanajis. Contohnya air seember kecil terkena kotoran atau najis, maka tetap dihukumi air mutanajis dan tidak boleh untuk bersuci. Yang keempat, air musammas atau air makruh. Air ini air yang terpanaskan oleh sinar matahari pada bejana selain emas dan perak. Contohnya pada tandon air yang terbuat dari besi dan lainnya sebagainya. Air ini sebaiknya tidak digunakan karena dikhawatirkan dapat menimbulkan penyakit. Dan yang terakhir adalah air mustakmal, air yang telah digunakan untuk bersuci, air bekas. Kemudian alat bersuci yang kedua adalah debu. Debu atau tanah yang suci ini digunakan untuk tayamum sebagai pengganti wudhu ataupun mandi wajib. Yang ketiga adalah batu dan benda kesat lainnya. Benda kesat dalam istilah Jawa itu peret, tidak licin. Batu sebanyak 3 buah. Bisa juga menggunakan tisu, kertas, daun, dan benda lainnya. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.